kita boleh akui kalau seri sepatu inilah yang ngebuat nama dari Kanye West itu makin terkenal. Ya, bisa dibilang harga sepatu ini kamu bisa dapat mobil bekas. Sisi lain yang dikeluarkan oleh Kanye West ini ngebuat brand-brand besar tadi jadi gerah. Oke, halo semuanya. Kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Saya doain semoga kamu selalu sehat dan di video kali ini saya bakal ngebahas sedikit tentang Kanye West. Tapi sebelumnya, saya nggak bosan untuk ngingetin kamu semua kalau kamu baru pertama kali mampir di channel ini. Di sini saya bakal banyak bahas semua tentang sneakers. Jadi kalau kamu suka sneakers, boleh tinggalin like di video ini, share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya. Dan buat kamu yang udah, terima kasih banyak buat dukungannya selama ini. Dan karena ini hari Rabu, saatnya kita masuk di Rabu Review. Mungkin ada yang kenal dia sebagai seorang rapper, dan mungkin ada juga dari kalian yang kenal Kanye West karena sepatu Yeezy-nya. Dan buat kamu semua, buat yang belum tahu ya, sepatu dari Kanye West nggak cuma Yeezy yang ini loh. Masih banyak juga sepatu yang dikeluarin oleh Kanye yang nggak cuma seputaran Yeezy doang. Ya, walaupun kebanyakan dari nama sepatunya adalah Yeezy, tapi modelnya nggak cuma yang itu aja. Dan di minggu yang lalu saya sempat ngasih kamu 5 sepatu terbaik dari Travis Scott, dan di video kali ini saya bakal ngasih kamu 5 sepatu terbaik dari Kanye West, atau yang dia sebut sekarang namanya Ye. Singkat, padat, dan jelas namanya Ye gitu doang. Oke, nggak usah basa-basi lagi, sekarang kita lihat sepatu yang kelima. Di urutan kelima ada sepatu Yeezy Quantum. Nah, di sepatu ini saya rasa jadi sepatu pertama yang dibuat oleh Kanye West dan juga Adidas yang bentuknya khusus untuk performance shoes atau bisa dibilang untuk olahraga. Kalau dilihat dari desainnya, sepatu ini mirip kayak sepatu alien ya. Jadi bentuknya agak-agak nggak jelas, tapi sebenarnya sepatu ini benar-benar enak buat dipakai main basket. Salah satu atlet Indonesia yang pakai Yeezy Quantum kalau nggak salah itu si Arki Wisnu. Jadi on court dia pakai sepatu Yeezy Quantum ini buat main, entah itu di Satria Muda atau kalau nggak salah pas dia waktu ngebela timnas ya di SEA Games kemarin. Kalau dari segi materialnya, di bagian belakang atau di bagian heel counternya itu dia menggunakan material reflektif, jadi ngasih kesan sepatu ini ada cahaya-cahayanya gitu. Kalau nggak salah Yeezy ini juga pernah diperkenalkan waktu bulan Februari tahun 2020 waktu kalau nggak salah waktu NBA All Star dan dipakai oleh Kanye West di sisi lapangan. Oke, kalau dari segi warna, Yeezy Quantum ini ada beberapa yang saya suka. Yang pertama adalah yang versi Flora, yang warna kayak gini. Kemudian yang versi Zebra, ya, yang warnanya kayak gini. Dan yang terakhir, yang originalnya, yaitu yang colorway Quantum, ya, yang kayak gini. Dan kalau untuk dari segi harganya, kisaran harga dari Yeezy Quantum ini, itu di StockX, itu di bawah harga retail ya, kisaran $200. Jadi tergantung sizingnya juga. Gimana? Kamu berminat punya sepatu ini? Ya, entah buat jalan atau buat basket ya. Boleh kamu coba, dan saya rasa kualitasnya itu sama empuknya dengan Yeezy yang lainnya di seri Adidas. Oke, sepatu keempat yang terbaik dari Kanye West adalah Adidas Yeezy 450. Ini dia sepatu yang orang-orang bilang ini banyak reviewer di luar sana yang bilang kalau seri sepatu ini desainnya mirip banget dengan gyoza. Ya, karena bentuknya yang mirip gyoza ini, menurut saya desainnya jadi outstanding, yang ngebedain dengan sepatu-sepatu yang lainnya. Dan perasaan saya ini sama kayak pertama kali Yeezy 350 yang V1 itu rilis di awal, dan banyak yang bilang ini sepatunya jelek banget sih modelnya dan segala macamnya. Tapi kenyamanan sih yang berbicara dari sepatu Yeezy 450 ini. Oke, kalau dilihat dari segi materialnya, untuk Adidas Yeezy 450 ini di bagian uppernya dia menggunakan bahan knit gitu ya, dan beberapa juga yang menggunakan bahan mesh. Tapi di bagian midsole-nya atau outsole-nya sampai ke atas itu pure menggunakan rubber dan boost gitu ya. Jadi dari segi kenyamanannya udah pasti nggak usah diraguin lagi sepatu dari Adidas Yeezy 450 ini.
Dan untuk colorway favorit saya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Cloud White yang warna putih kayak gini. Kemudian warna Dark Sulfur ya, yang mirip kayak hijau seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang warna cream gini, yaitu warna sulfur kayak gini. Dan untuk harga sepatu ini itu kisaran $190 di StockX ya. Jadi kamu bisa cop untuk beberapa jenis colorway yang berbeda, itu juga harganya ada yang agak naik, ada yang di bawah dari $190. Dan buat yang belum pernah nyoba mungkin akan berpikir, berani nggak ya pakai sepatu ini karena bentuknya aneh banget. Ada yang bilang bentuknya kayak mirip tulang alien dan segala macamnya. Tapi saya rasa sepatu ini layak untuk dijadikan seri terbaik dari Kanye West dan juga Adidas. Oke, kita lanjut ke sepatu yang ketiga terbaik dari Kanye West dan juga Adidas. Nggak lain dan nggak bukan adalah Yeezy 350. Mau itu seri pertama ataupun seri kedua. Dan kita boleh akui kalau seri sepatu inilah yang ngebuat nama dari Kanye West itu makin terkenal. Makanya orang-orang taunya Yeezy nih gitu. Kalau udah ngomongin Yeezy pasti ngomongin Kanye West gitu. Oke, sepatu ini rilis pertama kali saat Kanye West ngebuat albumnya The Life of Pablo. Nah, kalau dari segi desain sepatu ini emang ikonik banget. Saking ikoniknya itu banyak banget yang ngebuat versi KW-nya di luar sana. Dan kamu juga pasti sering lihat yang seliuran di luar sana yang mirip-miripin desain sepatunya seperti Yeezy 350 ini. Dan untuk colorway favorit saya di seri Yeezy 350 ini ada beberapa ya, baik itu seri V1 ataupun V2. Tapi yang mau saya sebut ini lebih ke arah V2 ya. Di sini ada colorway sesame ya, kayak gini. Kemudian yang carbon hitam kayak gini. Dan untuk harga dari sepatu Yeezy 350 ini itu variatif banget karena saking banyaknya colorway yang dia keluarin gitu ya. Dan kisarannya pun juga ada yang sangat mahal, terutama seri-seri awal ya, misalnya kayak Total Dove gitu ya, atau Black Pirate dari versi Yeezy 350 ini. Dan untuk beberapa kolektor dari Yeezy 350 ini pasti punya salah satu dari seri V1, entah itu Turtle Dove ataupun Black Pirate ataupun yang seri Zebra gitu. Dan sekarang kita masuk ke sepatu yang kedua atau runner up dari 5 sepatu terbaik Kanye West. Kali ini kamu boleh setuju, boleh enggak kalau ini jadi runner up ya. Tapi versi saya, Nike Air Yeezy 1 adalah sepatu terbaik dari Kanye West yang menurut orang-orang adalah masterpiece-nya Kanye West. Dan saat itu Kanye West memang masih di endorse atau masih kontrak dengan Nike. Dan kalau ngomongin soal sneakers dari Kanye West, emang nggak bisa lepas dari Nike Air Yeezy 1 ini karena ini adalah sepatu pertama yang dia buat bareng Nike. Kalau dilihat dari segi desainnya, ini bagian depan itu persis kayak Nike Air Jordan 3 ya, baik dari segi outsole-nya ataupun di tampilan depannya dekat toe box itu. Dan menurut saya sepatu ini lumayan gede banget gitu ya. Jadi kesannya kalau pakai sepatu ini jadi bulky banget. Untuk Nike Air Yeezy 1 itu punya 3 colorway ya. Yang pertama adalah bling, hitam gini. Kemudian ada Zen Grey ya, warna abu-abu kayak gini. Dan yang terakhir adalah warna tan ya, warna coklat kayak gini. Dan kalau ngomongin harga dari Nike Air Yeezy 1 ini udah nggak main-main lagi. Semua harganya di atas $2.000-an ya. Ya cukup lah untuk ngebuat kamu punya motor NMAX ya dengan harga sepatu ini. Gimana? Kira-kira mau tuker NMAX atau punya sepatu ini? Oke, sekarang kita masuk ke juaranya, yaitu Nike Air Yeezy 2 ya. Nah, setelah dia ngeluarin tadi yang nomor 2 ya, Nike Air Yeezy 1, dia ngulang lagi, Kanye West ngulang lagi untuk ngebuat Yeezy lagi. Saya rasa desainnya nggak begitu jauh beda, ya masih ada strap di bagian atasnya, dan yang ngebedain di sini adalah di bagian side panelnya. Jadi material yang dipakai di side panel ini adalah snakeskin gitu ya. Dan di bagian air bubble-nya itu dia menggunakan desain yang glow in the dark ya. Dan menurut beberapa reviewer yang lain, mereka lebih cenderung milih Yeezy 2 ini
dari segi kenyamanan dibandingkan dengan Air Yeezy 1 ya. Sama seperti Nike Air Yeezy 1, di Nike Air Yeezy 2 ini juga dia nggak begitu banyak punya colorway-nya. Colorway favorit saya di sini adalah yang Solar Red, kemudian yang kedua ada colorway Pure Platinum, dan yang paling laris adalah yang seri Red October. Dan dari ketiga colorway tadi, jelas yang paling mahal adalah seri Pure Platinum. Itu harganya mencapai 10.000 US dollar ya. Ya bisa dibilang harga sepatu ini kamu bisa dapat mobil bekas gitu ya. Saya nggak kebayang sih punya, dan saya juga nggak pernah lihat secara langsung barangnya kayak gimana sih sepatu seharga mobil bekas gitu ya. Mungkin di sini ada yang udah pernah lihat atau pernah pegang, pernah pakai sepatu Air Yeezy 2 ini. Coba tulis di kolom komentar ya gimana kesannya. Sebenarnya selain 5 sepatu yang tadi saya sebutin, Kanye West juga pernah ngeluarin sneakers dengan Louis Vuitton gitu ya. Dan menurut saya desainnya nggak jelek-jelek banget ya. Kurang lebih ya bisa dibilang kayak sneakers kekinian juga. Namanya Jasper. Kalau ngelihat 5 sepatu yang saya udah sebutin tadi, menurut kamu cocok nggak urutannya? Atau kamu punya versi lain dari sepatu Kanye West yang terbaik? Jadi kamu bisa tulis di kolom komentar kira-kira dari kelima sepatu tadi mana yang lebih layak di urutan pertama. Atau ada versi lain yang belum saya sebutin, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan selain ngomongin 5 sepatu terbaik dari Kanye West, kita juga nggak bisa lupa belakangan ini Kanye West sedang panas-panasnya dengan beberapa brand yang diajak kerjasama, terutama Adidas. Dan akhirnya karena situasi yang memanas ini, Adidas memutus kontraknya dengan Kanye West. Dan bisa dibilang kita nggak bakal lihat lagi Kanye West ngeluarin sepatu dengan Adidas. Ya kamu bisa lihat beritanya dan bisa beropini sendiri kenapa akhirnya si Kanye West ini diputus kontraknya dengan Nike. Yang kalau nggak salah itu harusnya kontraknya sampai tahun 2026. Ya bisa dibilang ini sisi lain yang ditunjukkan oleh Kanye West. Mungkin Kanye West stres gitu ya, karena kelamaan isolasi mandiri mungkin. Nggak tahu juga. Tapi yang jelas sisi lain yang dikeluarkan oleh Kanye West ini ngebuat brand-brand besar tadi jadi gerah. Kalau ngeliat dari perjalanannya, menurut saya sayang banget Kanye West harus keluar dari Adidas. Atau mungkin ada brand lokal di sini Indonesia yang mau ngerekrut Kanye West jadi artisnya atau kolaboratornya. Mungkin Beats, Brodo, Ventela, Patrobas mungkin, atau Kompas. Coba deh kontak-kontak dia si Kanye West di DM Instagramnya dia. Oke, rasanya cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai di akhir video ini. Kalau kamu suka dengan cerita dari Sneaker Story, boleh like videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalain tombol notifikasinya. Saya Awe, dan sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!